karena posisi elektronnya yang berdekatan ini, dari satu atom ke atom yang lain, posisinya dia sangat dekat, sehingga dia akan jarak untuk berpindahnya elektron dari satu logam ke logam yang lainnya itu lebih mudah. Itu yang menyebabkan mengapa arus listriknya lebih mudah untuk mengalir pada senyawa-senyawa yang memiliki ikatan logam yang dominan. Begitu. Oh iya Bu, makasih Bu. Nah, jadi ini ikatan ionik seperti yang dijelaskan oleh temannya tadi, bahwa ikatan ionik ini terdiri antara unsur-unsur logam dan non-logam. Ya, Ini Bu. juga kuat, ikatannya biasanya juga sangat kuat, dan biasanya senyawa yang memiliki ikatan ionik itu cenderung untuk bersifat mudah untuk menghantarkan arus listrik. Arus listrik, Bu. Ya. Nah, jadi dia material yang berikatan ionik ini biasanya dia sangat stabil strukturnya, dan untuk menguraikannya dia membutuhkan suhu yang tinggi. Ada beberapa contoh di sini bisa kalian lihat, ada senyawa MgO, itu adalah material yang tahan api. Lalu ada SiO2, itu biasanya bahan penyusun gelas atau kaca. Dan SiO2 ini juga bahan untuk penyusun keramik, silikon dioksida. Nah, ini contoh ikatan ionik. Mungkin kalian sudah bosan ya dengan gambar si NaCl ini, tapi memang logam Na dan gas Cl ini adalah penggambaran paling sempurna untuk menjelaskan bagaimana ikatan ion terjadi. Nah, jadi bisa dilihat bahwa di sini Na ini dia akan kelebihan satu elektron, sementara di sini Cl-nya dia akan kekurangan satu elektron untuk bisa sama-sama stabil. Nah, jadi memang walaupun ini adalah contoh yang umum, tapi memang ikatan antara Na dan Cl ini adalah penggambaran bagaimana ikatan ionik itu bisa terjadi. Nah, ini contoh benda yang berikatan ionik ya. Ini adalah keramik. Nah, keramik ini biasanya tersusun dari unsur-unsur logam dan non-logam, seperti campuran antara logam aluminium, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya dengan senyawa-senyawa oksigen ataupun silikon. Nah, contoh material keramik itu adalah gelas, lalu material isolasi busi. Nah, kalau kalian melihat keramik, itu kalian pasti sudah bisa membayangkan bahwa dia adalah benda yang keras. Tapi walaupun keras, dia sangat rapuh. Jadi kalau jatuh aja dia langsung pecah. Nah, jadi memang sifat keramik ini dia itu keras dan rapuh. Tapi dia juga tahan terhadap suhu tinggi. Nah, jadi berbeda dengan gelas, keramik itu biasanya lebih awet atau lebih tahan jika diberikan kerja pada suhu yang tinggi. Nah, material keramik ini biasanya digunakan sebagai isolator listrik dan isolator panas, tetapi banyak juga yang memanfaatkan material keramik ini untuk material semikonduktor. Jadi dia tidak hanya bersifat sebagai isolator. Di sini material keramik dikatakan isolator itu cenderung bersifat isolator jika dibandingkan dengan logam ya. Jadi jangan dibandingkan dengan karet. Kalau dengan karet, tentu saja material keramik ini dia lama-lama akan bersifat lebih penghantar panas ya kan. Nah, tapi kalau untuk listrik, isolator listrik dibandingkan dengan logam, material keramik ini adalah isolator listrik yang baik. Oke, itu untuk ikatan ionik dan contohnya pada senyawa keramik. Bisa dipahami? Bisa Bu. Siap, Bu, Bisa, paham. Bu. Oke.
Bisa Bu. Oke, berikutnya kita bahas mengenai ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen seperti yang tadi juga dijelaskan oleh temannya, ini biasanya terjadi pada senyawa sesama unsur non-logam. Nah, kalau ikatan ionik tadi itu biasanya berikatan sangat kuat, kalau ikatan kovalen dia akan kekuatannya bergantung pada jenis-jenis atomnya. Nah, contoh ya. Oh, tolong di-mute dulu. Kayak contohnya itu yang berikatan kovalen itu adalah kalau kalian lihat intan itu dia tersusun dari atom-atom karbon. Nah, intan ini dia ketika dapat terbentuk ketika atom karbon ini mengalami tekanan yang sangat kuat. Nah, karena dia terbentuk dari tekanan yang sangat kuat, maka intan ini juga akan bersifat sangat kuat dan keras. Bahkan titik lelehnya itu sangat tinggi, lebih dari 3000 derajat Celcius. Nah, sementara ada juga yang namanya gas fluor. Gas fluor ini juga berikatan kovalen. Nah, berbeda dengan intan tadi yang juga memiliki ikatan kovalen, gas fluor ini justru dia sangat mudah menguap. Jadi pada suhu minus 188 derajat Celcius saja dia sudah menguap. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat ikatannya yang bergantung pada jenis atomnya. Jadi dia tergantung jenis atom ya. Kalau tadi untuk intan, walaupun dia berikatan kovalen, dia sifatnya sangat kuat. Sementara kalau untuk gas fluor, dia juga berikatan kovalen, tapi dia justru mudah menguap. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat dari ikatan kovalen yang bergantung pada jenis atomnya. Beberapa material yang berikatan kovalen itu biasanya membentuk material polimer, di mana polimer ini biasanya kita identikan dengan karet ataupun plastik. Nah, ini penjelasan mengenai polimer, bahwa biasanya daya hantar listrik dan thermal pada polimer itu dia sangat rendah, sehingga dia dapat digunakan sebagai isolator listrik ataupun isolator panas. Nah, polimer ini biasanya tidak dapat memantulkan cahaya dengan baik dan cenderung tembus cahaya bagi lapis tipisnya. Jadi polimer itu kalau dia kalau dia solid, dia biasanya akan cenderung untuk tidak dapat memantulkan cahaya. Tetapi kalau dia transparan, dia justru akan lebih baik dalam menembuskan cahaya. Nah, polimer sifatnya itu lebih fleksibel dibandingkan dengan keramik. Jadi kalau tadi keramik dia sifatnya keras, kaku, sementara kalau polimer itu dia lebih fleksibel dan lebih mudah untuk dibentuk. Nah, yang ketiga, ini adalah ikatan logam. Jadi ikatan logam ini biasanya terjadi antara logam murni dengan logam-logam yang lain sehingga dia membentuk logam paduan. Kekuatan ikatan logam ini juga bergantung pada jenis atomnya. Dan sifat dari bahan yang berikatan logam ini dia juga konduktor listrik dan konduktor panas yang baik. Nah, ini beberapa contoh senyawa benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, ketiga material tadi, material logam, material polimer dan keramik itu dia tidak akan bisa bekerja sendiri. Jadi ketiganya harus dirangkai atau mungkin dua diantaranya harus dirangkai untuk bisa menghasilkan
benda yang kita inginkan. Jadi tidak ada logam yang bisa bekerja sendiri, tidak ada polimer yang bisa bekerja sendiri, seperti itu. Nah, gabungan ketiga material atau mungkin dua di antaranya ini kita sebut sebagai komposit. Jadi komposit itu adalah gabungan dari material-material yang berbeda sifatnya. Tapi ketika dia digabung, mereka masih akan punya sifat masing-masing. Contohnya apa? Contohnya kalau kita merangkai mobil atau mungkin merangkai yang paling sederhana itu adalah colokan kabel roll. Bisa kalian bayangkan kabel roll? Mungkin di rumah ada ya kabel roll. Ada, Bu. Nah, di kabel roll itu ada material yang berbahan logam dan ada yang berbahan plastik atau polimer. Nah, jadi kabel roll itu saja itu kita sebut sebagai komposit. Jadi dia gabungan dari beberapa material dengan mempertahankan sifat dari masing-masing komponennya. Jadi si plastiknya tetap bersifat isolator, sementara si kabel di dalamnya dan colok besi-besinya itu tetap bersifat sebagai konduktor, gitu. Nah, jadi itu untuk kita bahas mengenai komposit. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan? Boleh juga. Mau nanya, Bu. Boleh. Itu yang di slide ikatan logam, Bu. Tadi ada di poin nomor 3. Ini? Nah, ikatan logam lebih kompleks dengan mempertimbangkan konsep elektron terdislokasi. Itu maksudnya apa, Bu? Nah, jadi kan dalam suatu struktur atom, itu nanti kan ada susunan-susunan elektron. Iya kan? Nah, jadi ketika elektron ini saling berikatan dengan atom-atom yang lainnya, biasanya nanti akan ada elektron yang posisinya tidak sesuai dengan posisi yang seharusnya. Nah, nanti kalian akan belajar di cacat pada kristal. Nah, itu nanti akan dilihat bagaimana posisi elektron itu terdislokasi. Jadi nanti akan ada elektronnya itu yang tiba-tiba berpindah posisi atau mungkin entah itu dia hilang dari posisi yang seharusnya. Iya, Bu. Kasih, Gimana Bu. ya? Tunggu nanti saya kasih lihat gambarnya deh. Iya, Bu. Jadi maksudnya elektron terdislokasi ini adalah elektron yang berada tidak pada posisinya. Atau mungkin dia nanti hilang dari yang seharusnya, seperti itu. Iya, Bu. Oh, nanti material ini akan saya slide ini akan saya berikan. Kalian bisa lihat di Teams ya. Iya, Bu. Nanti silakan dipelajari lagi. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, jadi ini beberapa jenis material yang sudah kita bahas tadi ya. Ini garis besarnya bahwa logam itu dia sifatnya lebih kuat, ulet, mudah dibentuk pada suhu tinggi. Ini ketinggalan nih, mudah dibentuknya pada suhu tinggi, dan dia bersifat penghantar listrik ataupun panas yang baik. Nah, kalau keramik dia keras, getas, dan penghantar panas ataupun listrik yang buruk. Yang ketiga itu ada polimer, kerapatannya lebih rendah, dia penghantar panas dan listrik yang buruk, dan dia mudah untuk dibentuk. Sementara kalau komposit itu merupakan gabungan dua bahan atau mungkin lebih dari dengan masing-masing yang sifatnya itu tetap mempertahankan sifat sebelumnya. Oke, jadi untuk ikatan kimia dan ikatan
ilmu bahannya itu untuk yang ikatan primernya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ikatan sekunder. Nah, ikatan sekunder ini dia akan terbentuk pada tingkat molekulnya. Jadi kalau tadi ikatan primer itu pada struktur ioniknya, pada tingkat ionik, pada tingkat atomik, atom. Nah, ketika atom-atom itu berikatan, dia akan membentuk suatu molekul. Nah, antar molekul ini nanti dia akan punya juga ikatan yang kita sebut sebagai ikatan sekunder. Untuk ikatan sekunder itu ada beberapa jenis, ikatan dipol, ikatan akibat gaya London, dan ikatan akibat gaya hidrogen. Nah, ikatan akibat gaya dipol ini dia terjadi pada material yang molekulnya mengalami pengkutuban menjadi kutub negatif dan kutub positif. Jadi kalau bedakan dengan ikatan ionik yang tadi, ikatan ionik tadi memang benar-benar terjadi antara ion negatif dan ion positif, sementara kalau ikatan akibat gaya dipol itu dia cenderung terjadi akibat pengkutuban secara negatif dan pengkutuban secara positif. Bedanya adalah pada gaya dipol ini molekulnya dia akan lebih banyak bermuatan negatif, itu kita sebut sebagai kutub negatif, sementara molekul yang lebih banyak atau lebih banyak mengandung muatan positif kita sebut sebagai kutub positif. Nah, nanti antara kutub-kutub negatif dan positif ini dia akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, ikatan akibat gaya dipol ini biasanya terjadi pada molekul-molekul yang polar. Yang kedua itu adalah ikatan akibat gaya London. Nah, akibat gaya London ini dia terjadi karena pengumpulan elektron pada satu sisi atom. Sehingga molekulnya tersebut bermuatan negatif. Nah, ini biasanya terjadi pada senyawa-senyawa atau molekul-molekul yang non-polar. Yang ketiga itu ada ikatan akibat gaya hidrogen. Nah, jadi kalau ikatan akibat gaya hidrogen ini sudah pasti dia melibatkan atom hidrogen. Nah, jadi biasanya ikatan akibat gaya hidrogen ini terjadi antara atom hidrogen dengan beberapa unsur tertentu. Jadi tidak semua unsur bisa berikatan hidrogen, tapi hanya unsur-unsur tertentu. Unsur-unsurnya itu adalah unsur nitrogen, oksigen, dan fluor. Sehingga ikatan hidrogen ini lebih sering dikenal sebagai untuk memudahkan pengingatnya kita sebut sebagai ikatan Hanoff. Ikatan hidrogen ini biasanya akan banyak digunakan untuk pembentukan polimer karena di sana ikatan hidrogen ini nantinya akan sering digunakan untuk memperkuat sifat dari polimer tersebut. Nah, jadi untuk ikatan sekunder dan ikatan ionik pada material itu sudah kita bahas. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, mau nanya, Bu? Apa cukup paham? Mau nanya, Bu? Boleh. Yang ikatan akibat gaya dipol, itu kan molekul mengalami pengkutupan menjadi kutub negatif dan positif. Ya. Itu prosesnya gimana, Bu? Maksud dari pengkutupan itu? Oke. Sebaiknya memang ada ilustrasinya di sini ya. Oke, jadi molekulnya itu kan tadi atom-atom itu dia akan molekul. Nah, nanti molekul-molekul yang cenderung banyak
memiliki atom-atom positif, dia akan cenderung menjadi kutub positif. Sementara molekul-molekul yang cenderung banyak mengandung atom yang muatan negatif, dia akan menjadi kita sebut sebagai kutub negatif. Kalau kalian ada waktu, kalian boleh buka YouTube, tapi saya lupa nih. Yang mana? Dibagikan nanti. Nanti saya bagikan ya, link YouTube-nya. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat bagaimana ilustrasi terbentuknya ikatan dipol pada suatu molekul itu. Nah, jadi nanti kalian lihat saja link yang saya berikan. Itu akan diberikan gambaran bagaimana pembentukan ikatan molekul tersebut. Nah, jadi materi ini saya sadur dari buku. Jadi judul bukunya itu adalah Material Science dan Engineering. Mohon maaf sekali itu berbahasa Inggris, tapi tolong dibaca juga kalau kalian punya waktu ya. Walaupun dia berbahasa Inggris. Penulisnya itu adalah William D. Callister. Ini saya bagikan, saya kasih lihat dulu. Nanti saya share juga di files ya, di kelas materials. Nah, ini bukunya. Material Science and Engineering. Pengantarnya saja ini. Jadi penulisnya adalah William D. Callister Jr. Buku ini cukup bermanfaat kalau kalian baca-baca. Jadi di sini akan ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi di sini yang sudah kita bahas itu adalah interatomic bonding atau ikatan antar molekulnya. Lalu nanti akan kita bahas juga struktur dari kristal. Lalu ada, nah nanti di sini akan kita bahas tentang ketidaksempurnaan pada kristal atau cacat pada kristal, seperti yang tadi ditanya oleh temannya. Siapa tadi yang nanya? Fariski, Bu. Nah ya, Fariski ya? Iya, Bu. Nah, Fariski nanti kita akan bahas lebih lanjut ke dislokasi tadi itu, dislokasi kristal itu pada poin ini, imperfection in solid. Lalu nanti juga akan kita bahas tentang fasa, bagaimana transformasi fasa pada struktur logam. Dan bagaimana sifat mekanik pada logam. Nah, jadi untuk pengantar kita sekarang ini itu adalah ikatan pada bahan. Materi yang saya jelaskan tadi sudah cukup bisa dipahami? Iya, Bu. Iya, Bu. Paham. Yep. Bisa, Bu. Bisa, Bu, Oke. bisa. Untuk berikutnya saya ingin berkenalan dengan semua ini. Ada berapa orang sih? Semuanya ada
39 orang ya. Iya, Bu. Harusnya itu kalian sekelas lebih deh, kayaknya lebih banyak, 40-an. Ada grup kelasnya kah? Ada, Bu. Ada, Bu. Mau dibuatin grup juga, Bu? Nggak usah. Kita cukup di Teams aja. Oh, iya, Bu. Perkenalan muka aja, Bu. Kenapa? Perkenalan. Oke, jadi saya mau lihat ya, nanti saya panggil namanya, tolong dibuka videonya. Oke, Bu. Oke, Ahmad Setiadi. Oh, ini dia. Halo, Ahmad Setiadi. Bukan Ahmad ya? Aham. Iya, Bu, itu salah, Bu, sebenarnya namanya, Bu. Memang Ahmad ya harusnya. Ahmad Iya. Setiadi. Oke. Oh, yang lain matikan dulu aja videonya. Nanti pakai datanya habis. Yang saya panggil aja ya. Siap, Bu. Lumayan kan ngabisin uang jajan nanti. Pada semangat, Bu, dianya. Teman-teman. Oke, Ahmad Setiadi ini Jabodetabek atau gimana? Dari luar Jawa? Dari mana? Saya dari Jakarta Timur, Bu. Oh, Jakarta Timur. Iya. Akamsi lah ya. Oke. Oke. Ya, Bu. Oke, terima kasih Ahmad Setiadi. Ini, Cuk, buku kulit tuh. Oke. Yang kedua ini ada siapa? Dan Ahmad. Dan Ahmad ada? Hadir, Bu. Mana ya orangnya? Hadir, Bu. Oh ya, itu dia. Oke. Kamu dari mana daerahnya? Perkenalkan, nama saya Ahdan Ahmad dari Palembang, Bu, Sumatera Selatan. Oke, dari Palembang. Belum bisa ke sini ya? Belum bisa, Bu. Oke. Sip. Selanjutnya, ya silakan matikan videonya. Ali Yahya. Ali Yahya ada? Oke. Ali Yahya. Dari mana? Kenapa? Aduh, suaranya mati nih. Nah, oke. Ali Yahya dari mana? Mohon maaf, nggak kedengeran suaranya. Ali Yahya dari mana? Dari Bangkalan, Ibu. Bangkalan tuh di Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Iya. Sip. Antonius Januario. Halo, Bu. Lagi rame ya? Iya. Itu mereka buat teman-teman ada yang ngumpul. Gimana ini Antonius Januario? Kalau saya lagi di rumah, Bu, bukan maksudnya teman-teman kelas. Oke. Dari mana daerahnya? Saya dari Lampung, Bu. Dari Lampung. Oke.
Oke, jadi teman-teman kelas G ini yang namanya Antonius Januario. Ya. Oke, terima kasih Antonius. Iya Bu, sama-sama Bu. Berikutnya Aritua Hutagalung. Aritua, Ya Bu. oke. Halo. Halo Bu. Dari Dari Sumatera Utara Bu. Sumatera Utara. Untung kamu nggak jawabnya dari tadi ya. Oke. Bisa. Panggilannya Ari ya? Iya Bu. Oke, Ari. Mudah-mudahan nanti Januari kita bisa ketemu ya. Amin Bu. Oke, Bu. sip. Oke, teman-teman kelas G ini yang namanya Ari. Sudah pada kenal belum? Nah, Sudah Bu, sudah. Sudah kenal Pianis, Bu. pianis. Kalian Sudah, sering Bu. video call gitu Pianis nggak sih? dia Bu, pianis. Kita sering joget bareng. Sering Tiap hari Sering joget, sambutan, Bu. tradisi itu Bu di kelas G. Nama mukanya Jano. asli Bu. Oke. Jam 3. Oke deh, terima kasih Ari. Ya Bu. Berikutnya ada Asyami Anggraini. Halo Asyami, panggilnya siapa? Hilang lagi. Dia bilang ke saya tadi mic-nya lagi rusak Bu. Oh gitu. Error. Iya. 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 Asik Jano. Asik Udah Jano. mulai nih ya, udah mulai ya, walaupun jarak jauh ya. Udah cinlok Bu dia. Jangan pertama awal aku berjumpa. Oke. Oke, jadi teman-teman kelas G, ini panggilannya siapa nih, Asyami? Panggil sayang dia Bu. Siapa Nut? Coba dibantu. Sami. Oke, Iya. Sami. Ami Bu. Oh, Ami. Sami apa Ami? Ami Ada S-nya tadi soalnya. ke Asyami. Jadi Ami. Ami boleh. Oke, bisa itu ngomong? Oh iya, udah kedengeran ya? Iya, Bu. Kayaknya dari Jawa ini. Saya asal Pondok, Bu, Bekasi. Oh, Bekasi. Oke. Eh, Nih, saya lo ngapain? sip. Berikutnya ada Bidara Paraswati Putri. Bidara. Ya, halo semuanya. Halo, Bu. Halo. Halo, manis juga. Halo. Terima kasih. Jadi gula nih gula. Oke, panggilannya siapa? Dara. Iya, Dara boleh. Terserah Ibu manggil saya apa. Biasanya panggilannya siapa? Biasanya Dara atau Bidzi. Oh, Bid. Iya. Oke. Ya. Bidara dari mana? Saya dari Jakarta Barat, Bu. Kebetulan 15 menit doang dari kampus. Kongsi banget lah ini ya. Iya. Kalau ada yang ingin kepo tentang kampus, minta tolong Bidara aja ya video call gitu. Iya, boleh, Iya, boleh. Bu, siap Bu. Oke. Terus dong. Terima kasih Dara. Iya, sama-sama Ibu. Lalu ada Cut Ifatul, orang Aceh nih. Halo Cut. Suaranya nggak kedengaran ya. Oke, Cut. Saya kayaknya nggak perlu nanya, kamu aslinya dari Aceh ya? Iya Bu. Oke. Cut Ifatul Omnia. Oke, terima kasih Cut. Lalu ada Dwi Febrian. Terima kasih Juta. Yalah Cut. Di mana? Oh, Dwi Febrian, halo. Dari mana? Daerahnya? Dari
Jambi. Oh, dari Jambi. Jambi. Iya. Oke. Ini temannya yang namanya Dwi Febrian. Panggilannya Dwi. Febri. Rian, siapa? Febri. Oke. Jadi teman-teman, ini yang namanya Febri ya. Iya, Bu. Oke, berikutnya Elizar. Ini bisa barengan kan ya? Elizar, Fajar, dan Fateh. Mana ya orangnya? Oh, ini Elizar, Fajar, Fajar Faizin. Iya, Bu, iya, Bu. Coba sisiran dulu biar cakep. Udah cakep Bu, Fajar mah Tahu Bu. aja, Bu. Setiap joget mah nganain rambut terus dia Bu. Oke, terus ada Fateh. Fateh mana? Oh iya. Aduh, rambutmu, Fateh. Teh belum di unmute itu mic-nya. Set mate ganteng amat. Sama kayak lu, Jar. Oke. Lebih kan Jadi dengan Fajar. tadi ada Elizar, Fajar, dan Fateh. Oke, terima kasih untuk Elizar, Fajar, dan Fateh. Lalu kita coba kenalan juga sama Fauzi, Nur, Robbani, Fram Ariel, dan Ilham Jaya. Ini Fauzi. Halo Fauzi. Halo, Bu. Fram Ariel. Halo Bu. Oke. Dan Ilham Jaya. Ilham Jaya mana ya? Oh, Ilham Jaya gelap nih. Loh, kok mirip? Ilham Jaya sama From tadi kok mirip ya? Enggak, Bu. Enggak mirip. Enggak Bu, enggak mirip Bu. Tuh, Bu. Mirip Fajar ya, Bu ya? Oke deh. Nah, Japarista. Panggilannya siapa ini Japarista? Mbak. Aku Siapa? Paris, Bu. Panggilan Paris. Paris. Oke. Japaris. Oke, Japarista. Panggilannya Paris. Dari Medan ya? Ya, Bu. Oke. Lalu ada Joshua. Joshua Steffi Timothy. Oh iya. Dari daerah mana Joshua? Halo? Gak kedengeran ya suaranya. Sepertinya ada gangguan suara itu. Wes, nggak apa-apa. Pokoknya saya sudah kenal yang namanya Joshua. Saya mau kenalan juga sama Kevin Arianto. Mana Kevin? Oi, halo Kevin. Hai Kevin. Halo. Oke, ini yang namanya Kevin. Lalu ada Kevin, salam kenal. Raja Kenal ubur-ubur Bu. Kevin. Saya Ucup. ada M Fatan. Mana M Fatan?
Oh, panggilannya Fatan. Panggilannya Fatan, Bu. Fatan, oke Fatan ya. Yang namanya Fatan. Kalah ganteng. Kenapa? Fajar kalah. Ganteng, Fajar semuanya kalah ganteng. ganteng, Bu. Ganteng, Yang ganteng. cowok-cowok semuanya ganteng. Yang cewek-cewek semuanya cantik. Udah ya. Amin, Bu, amin. Gak apa-apa, matiin aja Fatan. Kamu kayaknya udah susah nahan wajahnya itu. Matiin aja videonya. Oke. Selanjutnya siapa ini? Mangaratua Simatupang. Mangaratua Simatupang. What should I call you? Siapa saya panggilnya siapa ini? Biasa teman-teman panggil Angga, Bu. Angga. Oke, Angga. Oke. Terima kasih Angga. Berikutnya Maulana. Maulana Fadlan, lalu Miftahul Akmal. Ini Maulana Fadlan, ini juga rambutnya bikin gemes. Dikuncir ya. Ampun, Bu. Cuma semua dipotong ya, Bu. Oke, tapi ya nggak apa-apa sih, mahasiswa ya. Emang saatnya mencoba rambut gondrong. Ini Miftahul. Ini juga rambutnya tentu nggak ketemu ya. Oke, panggilannya siapa? Akmal, Bu. Akmal. Akmal. Oke, Akmal. Terima kasih Akmal ya. Bu. Nah, ini ada cewek nih, Mirna. Hai Mirna. Ya, Bu, halo, Bu. Halo. Saya Janu. Janu. Kadal. Mirna Janu. Yunika. Ada Lampung. Kadal. Mirna Yunika dari mana? Dari Jawa, Bu. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Panggilannya Mirna atau Yuni? Ya. Mirna ya? Mirna. Oke. Terima kasih Mirna. Sama-sama. Nah, lalu saya mau lihat nih Moh Sohibul, Moh Sandi sama Moh Pikri. Ini triple Moh nih. Moh Sohibul. Halo. Panggilnya siapa? Sohib. Iya, Bu. Ya, Sohib. Ya, Sohib. Oke. Lalu ada Moh Sandi. Iya, Bu. Oke. Panggilnya Sandi? Iya. Iya. Sandi, Terima kasih ya. Lalu ada Moh Pikri. Moh Pikri. Halo, Fikri. Digangguin kakak-kakaknya apa? Dia lagi sama Fajar, Bu. Halo, Bu. Lagi sama Kalian Fajar rumahnya dia. deketan? Mereka meeting, Bu. Oh, di mana ini? Janu bohong, Bu. Di Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Janu bohong, Bu. Oh, iya. Berarti yang Jakarta nih udah pada sering ketemuan kali ya? Udah, Bu. Alhamdulillah. Janu juga di Jakarta, Bu. Oke, pokoknya nanti ketemunya jangan lupa protokol kesehatan ya. Nanti kalian kena dijaring Satpol PP, ketahuan, oh ini mahasiswa ITPLN. Oke, malu lagi. Enggak, Bu. Enggak bakal. Saya pakai masker, Bu. Oke. Terima kasih Fikri ya. Iya, Bu. Mana tadi temennya? Coba lihat. Yang gabungan sama Fikri. Ayo Fajar, Ucup, Adi. Fajar, Ucup, Adi. Muka disilahkan dipertunjukkan. Kak Boy. Oke. Halo, Bu. Rame, Cok.
Sip, sip. Nah, ini ada Nadila. Mute woi. Halo, Nadila. Halo, Guru. Nadila dari mana? Saya baru lihat nih marganya. Tuharea. Dari Ambon, Bu. Dari mana? Ambon. Dari Ambon dia, Bu. Ambon. Oh, iya, iya, iya. Soalnya marganya baru baru saya lihat. Jadi saya belum tahu dari daerah mana. Oke, oke. Terima kasih ya Nadila. Naufal Lutfi. Naufal. Oke, Naufal, kamu ngebelakangin cahaya. Gelap ya? Halo, Bu. Oke, jadi ini yang temennya yang namanya Naufal ya. Pasca Fernando ada. Sama Raihan Rahman. Ada. Oke, Pasca. Terima kasih Pasca. Raihan mana ya? Ya Bu Rehan, Bu. Raihan, saya nggak lihat nih. Ya Bu. Rehan, Bu. Oh iya, Raihan. Sampai mana tadi? Reza. Reza mana Reza? Permisi Janu open cam. Reza dan Ristri. Reza Marwesi ada? Oh, cewek. Maaf ya, saya pikir cowok. Oke. Ternyata yang manis. Saya pikir yang ganteng. Reza Marwesi dari mana ya daerahnya? Ini Restri. Cantik-cantik ya. Hai Tias. Senang nih kayaknya kalau kuliah bareng nih. Semangat langsung, Bu. Oke, ada Rumania. Rumania dan Safina. Ini Rumania. Halo Rumania. Halo teman-temanku yang cantik dan manis. Oke, Safina ada? Ada, Bu. Safina? Ya, Bu. Oh ya. Ini Safina. Ya. Oke. Terima kasih Hai Safina. Safina. Lalu ada Siti Nurlita dan Tarisa. Halo Bu. Ah, Tarisa ya. Sitinya mana? Siti Nurlita. Halo. Siti Nurlita. Halo Siti. Siapa yang ngechat lu? Oke, berikutnya ada Terry Dodo, Fariski, dan Yusuf Malik. Ini Terry Dodo si Buea. Iya gitu bacanya. Udah pede aja. Yusuf Malik
Ini yang barengan tadi ya, sama siapa? Ajar, Bu. Fajar. Itu ada Paris ya. Nah, ini Fariski. Oh, Fariski lagi dibikin di Batam dia. Satpam dia Bu, satpam. Jabatan dia, Bu. Satpam kelas dia Bu. Oh iya, Iya Bu. Kang Pukul, Iya, Bu. Bu. Kang Pukul. Seksi keamanan dia, Bu. kenapa dia dikatakan sebagai satpam kelas? Sama kayak Angga. Kenapa yang selalu ngingetin weh kuliah weh gitu ya? Yang selalu bangunin, Bu. Oh, tari saja kali yang dibangunin. Oke, ketua kelasnya siapa ya? Icel, Bu. Icel, Bu, Icel. Icel, Bu. Isel, Bu. Tante Icel Bu, Tante Icel. Coba Tante mana? Icel. orangnya? Poelim, Poelim. Tunjukkan dirimu ketua kelas. Dia kan Otoritas nanti, Bu. Lagi sumpah seru banget. Oh ini panggilannya siapa? Nichel. Eli. Iya, betul. Seriusan? Iya, betul. Mpok Eli, Bu. Mpok Bisa Eli. dipanggilnya Eli. Nanti saya panggilnya Eli loh. Ya, betul, Bu. Kalau pronunciation Inggrisnya Eli, Bu. Boleh panggil gimana aja. Oh bisa ya lo. Iya. Naisel aja, Naisel. Icel tuh. Maaf, Bu. Maaf mengganggu. Saya juga mau Ya. info. Apa ini? Ini Muhammad Kan bisa di- Fauzan mati lampu, Bu. Jadi nggak bisa ikut. Oh begitu. Iya, Bu. Kenapa katanya? Jadi Tifli Fauzan. dia tinggal di mana itu? Kurang tahu, Bu. Oh, Wah, gimana ini ketua kelasnya? apa namanya? Kalau mati lampu sinyal juga ini ya? Mungkin dia pakai laptop, Bu, atau Ya, bagaimana? di sini mati lampu. Laptop yang buat meetingnya baterainya habis. Katanya begitu. Dan Oh. internet nggak stabil. Oke deh. Siapa tadi namanya? Fauzan. Siapa lagi? Ahmad Fauzan, Bu. Ahmad Fauzan ya. NIM-nya sebentar, coba saya cek dulu. Kelas G. Muhammad Restu Fauzan, Bu. Bu, izin, Bu. Saya juga penasaran sama muka Ibu. Halo, Nadila. Saya juga, Bu. Kelas G. Lebih tepatnya Gatot Bu. Gatot, Bu. Kelas Gatot, Bu. Kenapa kelas Gatot? Gatot. Gatot kaca. Oh. Oke. Yang kuat itu, Bu, orang-orangnya. Bu, salam 6S, Bu. Gimana? Salam 6S, Bu. Salam 6S. 1J. Dan 1J. Betul. Jelasin Yang mana juga sih? Siapa 1J. tadi? Ahmad siapa namanya? Di chat itu, Bu, bisa dicek Muhammad Restu Fauzan. Oh alah. Muhammad. Betul, Bu. Muhammad Restu Fauzan ya. 237. Oke deh. Oke, jadi untuk hari ini saya senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan kalian semua. Semoga kedepannya kalian tetap semangat seperti ini ya kuliahnya. Iya, Bu. Walaupun mungkin nanti ya untuk satu semester ini kita akan ketemunya gini-gini aja ya, virtual terus. Oke, untuk minggu depan itu kita akan lanjutkan lagi materi kita.
Jadi saya harap walaupun Senin pagi jam 8 kita bisa masuk sesuai jadwal lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kelas ini. Iya, Bu. Mohon maaf kalau ada kesalahan tadi. Sampai bertemu minggu depan ya. Terima kasih. Iya, Bu. Iya Bu, makasih Bu. Iya Bu. Iya, Bu. Terima kasih Dicatat sekali, itu, Bu. Bu, di scan ya, Bu. Makasih Bu. Kenapa? Yang tadi dicatat yang Ibu suruh cari. Oh iya, tugas lupa. Jadi kalau tugas-tugas sama saya, kalian tulis tangan, terus nanti kalian scan, kalian masukkan ke folder tugas di Teams-nya ada itu nanti. Yang Folder tadi. tugas. Iya, Bu. Ya, jadi sesuai dengan nomor tugasnya ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3 gitu. Nah, karena tadi tugas 1, jadi kalian masukkan ke folder tugas 1. Terakhir ngumpul kapan Bu? Hari inilah, jangan besok-besok. Kalau bisa sekarang langsung. Iya, Bu, siap, Bu. Ya, udah pada ditulis kan? Jadi saya tunggu sampai jam 10 ya. Ibu, Ya, kalau untuk absennya gimana? absennya udah saya ambil nih. Udah. Oh iya, Bu. Jadi kan di sini bisa saya download daftar hadirnya. Jadi udah saya ambil. Kuliah S2 UG ITB susah nggak? Kenapa? Kuliah S2 ITB Bu, susah nggak Bu? Ya, begitu sih. Lebih susah keluarnya dibanding masuknya saya. Tapi yang mau saya tekankan, kalau kalian di sini, jadi karena saya sebelumnya sudah pernah di ITB ya, kita nggak menampik bahwa ITB itu memang institut teknologi terbaik se-Indonesia kan. Nah, tapi walaupun kalian ada di institut teknologi PLN, jangan membuat kalian minder bahwa kalian lebih rendah atau mungkin tidak setara dengan ITB. Yang saya rasakan ketika saya kuliah di sana, perbedaan antara mahasiswa ITB dengan semangat belajarnya. Jadi kalau kami dulu di ITB itu kita punya moto yang namanya tidur itu adalah dosa besar. Jadi daripada tidur, kita lebih memilih untuk belajar. Nah, kalau kalian pun bisa menerapkan yang seperti itu, insya Allah kalian nggak akan kalah dari mahasiswa ITB. Karena mahasiswa ITB itu lebih banyak rajinnya dibandingkan yang pintar. Lebih banyak yang rajin dibandingkan yang pintar. Makanya motonya itu tidur itu adalah dosa besar. Itu ditempel di mana-mana, di ruang kelas, di ruang ekskul, di ruang kegiatan kemahasiswaan, di kantin, di perpustakaan, itu tuh ditempelin semua itu. Tidur itu adalah dosa besar. Jadi kalau kalian rajin, itu insya Allah nggak akan ada bedanya sama mahasiswa ITB. Jadi jangan merasa kalian tidak setara dengan mereka, bukan. Perbedaannya hanya di situ aja. Seberapa rajin kalian, kayak gitu. Jadi kalau kalian rajin, bisa lah nyamain mereka. Oke ya. Jadi mumpung kalian masih di semester awal nih, semangatnya masih berkobar. Nah, harap dijaga semangatnya sampai seterusnya. Siap Bu, Ya, siap, Bu. Doain kita ya, Bu. Iya dong. Oke, kalau gitu silahkan bersiap-siap untuk kelas berikutnya. Saya tunggu tugasnya ya. Iya, Bu. Nah, nanti silakan cek materi kuliahnya di folder kelas material.
Oke, kalau gitu sampai bertemu minggu depan ya. Ayo Bu, makasih Bu. Terima Oke. kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum Sampai warahmatullahi jumpa Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.